Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rafi dan Ustaz Dr. Astaghfirullahaladzim. Ya Pak Imam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita pada hari ini tentang menyayangi binatang dan menzalimi binatang. Ada orang yang menyayangi binatang tapi sekaligus menzalimi binatang. Dia sayang pada binatang itu, tapi binatang itu dia zalimi. Bagaimana itu di dalam Islam? Nah, terlebih dahulu kita bacakan ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu
siapakah orang yang menentang Rasulullah? Orang yang menentang Rasulullah itu adalah orang yang pernah mendapat petunjuk, pernah membaca Al-Quran, akan tetapi dia memilih jalan yang lain selain dari jalan yang ditunjukkan oleh Allah, dan mereka berpaling dari agama Allah. Mereka itulah akan merasakan azab neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kembali kaji kita, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Rasulullah mencontohkan bagaimana mencintai hewan. Hewan yang dicintai oleh Rasulullah itu antara lain kucing. Rasulullah senang dia memelihara kucing. Yang kedua, Rasulullah itu senang kepada kuda. Hampir setiap hari temannya kuda, karena padang pasir itu hampir tidak bisa dilalui dalam jarak yang jauh tanpa kuda. Yang ketiga, kendaraan Rasulullah itu adalah onta. Nah, kalau onta dengan kuda itu dagingnya boleh dimakan. Di samping sebagai ternak, dagingnya boleh dimakan, susu onta boleh diminum. Kemudian kalau kucing tak boleh dimakan, hanya sebagai binatang peliharaan. Cuma yang menjadi masalah akhir-akhir ini ada fatwa dari kelompok tertentu, katanya kencing kucing bersih. Tidak, najis. Apa katanya? Semua kencing binatang, semua kencing opo wae. Dia pakai bahasa Jawa. Kencing opo wae suci kecuali kencing manusia, katanya. Kencing kucing suci. Itu salah itu. Bukan demikian. Alasannya karena Nabi mengatakan kucing itu selalu berkeliaran di antara kamu. Kalau kamu sedang sholat pun digeser oleh kucing, tidak batal untukmu. Tapi kencingnya tetap najis. Kalau kita terkena kencing kucing, baju kita ya harus dicuci atau diganti baju yang lain untuk sholat. Tapi kalau dia hanya menggeser kita atau kadang-kadang di samping kita, kadang-kadang masuk dalam saku atau baju kita, itu tidak batal. Tapi kalau anjing, batal. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu yang hormat, Rasulullah SAW selalu menunjukkan kepada kita bagaimana mencintai hewan-hewan peliharaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pula orang yang memelihara binatang peliharaan itu karena ingin dapat suaranya. Burung murai, burung bala, burung tiung. Di sini selalu terjadi penganiayaan. Yang paling dicintai oleh binatang ternak, terutama yang kedua ini tentang burung-burung yang dipelihara, burung tiung, burung balam, burung ketitiran. Itu yang paling berharga mereka itu adalah kebebasan. Kan ada nyanyinya itu, bersangkar emas tapi aku tak bebas, hai. Ku tak dapat hidup di alam luas. Tak senang dia. Walaupun sangkarnya sangkar emas, tidak senang dia. Apa yang paling berharga bagi burung ketitiran, burung balam, burung murai? Yang paling berharga bagi dia adalah kebebasan. Tapi kita ingin juga memeliharanya. Kalau ingin memeliharanya, berikan kebebasan kepadanya. Bagaimana?
berikan pasangan hidupnya, jangan dipelihara satu, pelihara dua. Ingin dia berikan kebebasan, buat sangkarnya besar-besar supaya dia bisa terbang, supaya dia bisa punya suami istri, supaya dia bisa punya anak. Yang paling berharga bagi mereka adalah kebebasan. Coba bayangkan kalau kita lah menjadi burung ketitiran, dimasuklah di dalam sangkar tak ada kebebasan, bagaimana perasaan kita? Karena besok di akhirat akan berbalas. Bapak, ibu katanya memelihara saya, kadang-kadang lupa ngasih makan, kadang-kadang lupa ngasih minum, mati dia di dalam sangkar itu. Itu zalim namanya. Sekarang sudah ada undang-undang negara sekarang. Kalau binatang-binatang larangan itu, binatang yang dilindungi kita pelihara, mati dia dalam peliharaan kita, itu ada undang-undang aturan negara, kita bisa dipidana, bisa dipenjara, gitu ya. Itu dari segi hukum negara. Binatang yang dilindungi oleh negara itu apa? Kalau di Indonesia bagian timur ada komodo, kalau kita di Sumatera ini harimau. Itu binatang lindungan, dilindungi ya. Cuma binatang dilindungi kita pula yang diterkamnya banyak sudah. Kita lihat ya di Pelalawan, di Rokan Hilir, Rokan Hulu, di mana Bu? Lumut Jambi? Iya. Ya. Masya Allah. Itu masuk kampung dia. Itu pula lah pemerintah sudah dilepaskan di hutan, tapi tak diperkirakan pula bagaimana terhadap masyarakat. Jadi dia itu mengamuk antara lain karena hutan habis. Habitatnya, rumahnya, kelambunya itu hutan. Itulah kelambunya, dia tidur di situ, beranak di situ. Sekarang kelambunya itu kita bakar, kita jadikan ladang sawit. Lalu dia katakan, kemanakah lagi aku akan pergi? Kemana pergi sudah? Rimba sawit. Tak ada tempat untuk mereka berlindung. Yang ada tempat hanya untuk manusia cari makan. Lalu makanan pun habis, babi-babi juga tidak dapat berlindung. Itulah makanannya babi dan rusa itu. Kancil semuanya juga habis, tak dapat berlindung. Lalu manusia lah yang dicari. Ini dia yang merusak itu katanya. Diintainya lah manusia. Akhirnya perbuatan manusia itu kembali kepada manusia juga. Masya Allah. Nah, jadi kita yang punya hobi memelihara hewan itu, ingat kalau sampai terzalimi, kalau sempat kita dikurung bagus-bagus lah sagar emas, tapi terkurung, tidak indah sama sekali, terasa seperti di dalam penjara. Adakah manusia di penjara? Di dunia ini dia hidup seperti kita tapi di penjara. Ada apa? Palestina, dipagar sekeliling Palestina itu oleh Israel. Kemana-mana harus minta izin kepada Israel. Tidak ada kebebasan. Maka muncullah Hamas, pembebasan Palestina. Tidak ada kebebasan sama sekali. Sudah dibom berkali-kali oleh Israel, termasuk oleh Rusia, oleh Iran, Rusia, Kuwait, Irak, semuanya sudah menyerang, tapi tetap saja dia madah. Iya, sudah berkali-kali yang namanya setan Nyahu, tetap saja dia menzalimi. Masya Allah. Seperti apa balasan di akhirat besok? Sudah lebih dari 80.000 ya yang menjadi korban di Palestina. Nah,
kembali Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, masalah pemeliharaan hewan. Kadang-kadang hewan peliharaan kita itu yang menzalimi kita sebaliknya. Termasuk orang-orang sirkus. Sirkus, binatang untuk sirkus, untuk tontonan. Itu dia terzalimi itu. Supaya dia bisa bergerak, dikasih makanan. Bekerja sedikit, kasih makanan. Lalu dia melompat-lompat hanya untuk tontonan. Nah, baru-baru ini kejadian ikan paus ya, dengan wanita penari itu yang melatihnya itu dimakannya. Pelatihnya itu kenapa? Dia lapar. Kenapa dikasih lapar pula oleh pelatihnya? Supaya dia bergerak dan tidak dapat hadiah makanan sedikit, bergerak terus. Nah, dia merasa terzalimi. Dah tahun demi tahun, akhirnya ikan paus yang besar itu memakan pelatihnya. Masya Allah. Nah, jadi kita hidup di dunia ini ditakdirkan oleh Allah, bukan kita saja yang menempatinya. Bumi ini lebih duluan ditempati oleh para binatang dibandingkan dengan manusia. Manusia terakhir. Masya Allah.